masuk apoteker. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kembali ke CDM, cerita teman masuk apoteker. Dalam episode ke-12 kali ini kita kedatangan kakak Nadia. Halo. Annyeong. Kepada Kak Nadia silakan untuk perkenalan ya. Annyeong juga nih teman-teman. Nah, sebelumnya kenalkan ya, aku Nadia, temennya Safira. Kita temen ketemu di PSPA apoteker di UMS. Nah, apa lagi yang ditanya? Oh ya, sebelumnya satunya dari mana? Terus Oke. sekarang PSPA-nya di mana? Jadi dulu itu aku S1-nya ada di Stikes Logerjo Semarang. Terus karena belum ada profesi apotekernya nih, jadi coba-coba ke apoteker, kita melalang buana mencari PSPA yang terbaik. Terus dari sekian PSPA yang terbaik itu, aku coba login ke 3 PSPA. Ada di USB, terus ada di Unbahas. Nah, yang terakhir itu baru ke UMS. Nah, kalau yang di USB sama di Unbahas ini mereka akreditasinya B. Terus ternyata saya tidak ditakdirkan di sana. Padahal itu yang terdekat dengan rumah. Yang di Unbahas kan ya. Kalau yang di USB itu karena yang biayanya paling murah, Besti. Ternyata tidak rezeki saya di sana. Terus kenapa jadi di UMS? Jadi karena itu tadi pertamanya gagal. Terus asal muasalnya tuh sebenarnya iseng ya, di UMS iseng bunda. Oh gitu? Iya, jadi iseng karena udah gagal itu kan mereka akreditasinya B. Terus UMS ini kan dia apa? Unggul. Dia unggul kan ya. Nah, karena dia unggul nih, jiwa pesimisku ini karena sudah tertolak dengan 2 universitas yang akreditasinya masih B gitu kan. Jadi kayak daftar nggak ya gitu kan, karena habis gagal juga itu kan, udah hopeless sih sebenarnya, kayak udahlah habis ini kalau gagal aku mau kerja gitu kan, mau ngurus STR gitu kan. Terus pas ngomong ke orang tua, ternyata orang tua bilang, nih UMS nih lagi buka, cobain deh yang paling deket nih. Padahal tuh 2 minggu sebelumnya 2 minggu atau sebulan sebelumnya nih aku habis tertolak dari Unbahas, makanya ngedown tuh kan, kayak kayaknya enggak deh gitu kan. Bilang sama orang, enggak lah, nggak mungkin akreditasi yang B aja aku nggak keterima, apalagi di yang unggul gitu kan, apalagi dulu pikirnya gitu. gitu kan. Terus coba lah akhirnya, karena kan orang tua udah suruh coba. Bahkan waktu tes tuh udah kayak udahlah paling nggak keterima gitu kan. Terus udah sampai kenalan sama salah satu temen di waktu ketemu di daftar itu kan, dia dari Undip kalau nggak salah. Sorry ya, aku waktu itu ngomong sama dia, ntar kalau kita nggak keterima kita daftar STR bareng yuk gitu kan. Karena kita tuh satu domisili gitu. Kita satu domisili Dia Semarang gitu ya, kocak banget. Terus ternyata rezekiku waktu CBT itu lolos gitu kan. Nah, bingung nih kan mau ngabarin gimana, nggak enak ya udah akhirnya mohon maaf ya buat yang ngerasa aku aja kenal. Ternyata aku gak hubungin kamu. Ya, siapa tahu mbaknya nonton ya. Maaf ya mbak ya, pokoknya ya semangat terus. Terus abis itu kan kita CBT tuh, waktu CBT aja tuh udah nggak berekspektasi tinggi kalau aku bakal keterima atau bisa lanjut di PSPA gitu kan. Karena udah pikirnya udah nih habis ini pulang mau ngurus STR gini karena udah hopeless tadi. Ternyata CBT-nya lolos. Nah, terus setelah CBT lolos itu kan kita ada tes wawancara kan ya. Waktu tes wawancara aja tuh kita belajar tuh kayak udah aduh gimana ya, nggak yakin Kayak cuma selang dosen-dosennya. sehari atau 2 hari gitu. Iya, kan? bener-bener Dari kayak pengumuman. cuman 2 hari kayaknya kan. Itu kan keluar pun malam kan. Iya, malam jam 9 Bener-bener malam. kayak, Gue ya juga. mungkin dihitung aja 1 hari deh ya, nggak 2 hari. Iya. Terus belajar secepat kilat kan ya. Diinget-inget lah tuh kita belajar mulai dari skripsi, terus kayak ya obat-obatan yang ibarat kata yang sering dipakai gitu-gitu, terus golongan-golongannya gitu kan. Udah belajar. Sebenarnya soal skripsi itu aku tidak belajar
karena di ekspektasiku itu paling ditanya cuman sebatas judul, terus kayak penelitiannya gimana gitu kan. Ternyata waktu ujian saya seperti ujian skripsi 2 kali Besti, ya kan. Tapi tenang aja, kalau kalian udah lulus S1 kan udah pasti menguasai skripsi kalian kan ya. Betul. Terus di situ karena aku ditanya sesuatu yang unexpected banget gitu kan, yang kayak out of the box banget. Ya aku ditanyain mekanisme, jadi tuh aku dikulitin dari diabetes mellitus. Lu dapet penyakitnya diabetes? Iya, diabetes. Dikulitin tuh dari mekanismenya dari awal sampai ke obat-obatan itu pun satu persatu ditanyain. Pas di titik tuh tanda-tanda diabetes apa gitu kan, bisa nih nyebutin, ditanyain lah kenapa bisa orang diabetes tuh suka lapar. Jawab sebisa mungkin gitu kan. Terus ditanyain, iya saya tahu karena itu, tapi mekanismenya gimana? Di situ udah mulai hopeless lagi tuh. Udah kayak aduh kayaknya nggak lolos deh gitu, karena ada beberapa yang nggak bisa jawab. Terus karena kan aku kan berarti gapnya 1 semester kan ya. Kamu lulus Dari kapan? Agustus 2022 berarti? Iya Agustus kan. Terus ternyata skripsiku menguap sih. Skripsiku menguap, jadi pokoknya dipesen buat kalian yang mau masuk apoteker jangan lupa pelajarin skripsi kalian, itu penting. Bahkan sampai ke SPSS-nya pun gue ditanya coy. Jadi yang aku lupa itu si SPSS-nya, karena kan iya bener-bener kayak ujinya gitu. Kenapa pakai ini, kenapa pakai itu, sedangkan aku itu nggak suka banget sama SPSS. Statistik gitu kan. SPSS itu kayak bukan cuma lu sih, semua orang gak suka statistik deh. Itu kayak ya Allah astagfirullahaladzim banget itu yang tadi tanyain itu. Terus aku kayak nggak bisa jawab tuh. Dijelasin lah sama si ibunya kenapa apa bedanya yang uji ini sama uji ini gitu kan. Ditanyain lagi tuh, habis dijelasin. Terus kalau kayak gitu penelitian pakai uji apa Mbak gitu. Nah di situ baru bisa jawab karena dia kayak gitu. Terus itu ada part yang aku diginiin sama bapaknya yang nguji kan gini. Emang kamu tuh lulus tahun kapan Mbak? Kok skripsimu sudah lupa? Ya kan ingatan Dori kan ya, kita aja ujian H-1 baru belajar gitu. Ya udah tuh, terus ternyata alhamdulillahnya ya kan itu belum, udah kayak hopeless juga tuh, udah nangis tuh malamnya karena nggak yakin sama diri sendiri kan, nggak yakin kalau bakal lulus karena itu tadi udah lolos CBT aja mungkin karena orang bejo gitu kan, bener-bener orang bejo. Terus ternyata udah nangis ternyata biasanya pengumuman ternyata aku lulus gitu. Tapi nih lucunya nih, aku nggak mau buka pengumuman itu. Jadi yang buka siapa? Jadi aku titip ke temanku. Nih ya buka, kalau ada namaku baru kabarin aku. Kalau nggak usah. Kalau nggak usah, karena sakit mental, sakit mental banget coy. Karena ngedown kan, pas nggak kayak kita udah belajar mati-matian input les sana sini, ternyata gagal gitu kan. 2 kali ditolak itu mental banget kan. Apalagi udah CBT, terus kalau sampai wawancara gagal tuh udah nggak tahu lagi deh. Berharap sih asal. Ya kan. Terus abis itu malam-malam dihubungin lah tuh sama temanku di telepon. Nat, cek sekarang gitu. Aku bilang, ngapain? Udah kasih tahu aja kalau ada namaku, kabarin. Kalau nggak ada, udah gitu, diem aja dah gitu kan. Terus ternyata temen aku bilang, udah cek sekarang gitu kan. Aku belum ngecek. Itu aku bilang udahlah nggak mau gitu. Terus temen aku yang sama-sama daftar di situ bilang, Nat, selamat ya. Hah? Apaan coy? Kaget ya. Terus pas udah itu kan jam berapa ya pengumuman? Malam pokoknya. 11:30, jam 10, jam 11-an lah. Iya gue ingat, Ya kan? malam banget. Iya, malam banget. Gue jam 1 malam soalnya. Iya kan? bener malam banget itu. Udah tuh kalau rumah udah sunyi, udah sepi, tidak ada orang yang hidup, udah pada tidur. Tengah malam buka web deh karena dikasih tahu selamat itu kan. Mas beneran nggak sih itu kan? Scroll nama aku kan N gitu kan. Kan itu kan pengumuman keluarnya nggak cuma nama yang non alumni aja kan, jadi satu sama yang anak-anak alumni juga. Scroll nama kan agak ke belakang tuh kan, next page. Wah teriak dah tuh. Dia bawa tuh satu rumah, teriak orang rumah pada tidur.
mama sama bapakku langsung lari ke kamar. Kenapa? Ada apa? Dikirain anaknya kenapa kan. Terus kenapa? Aku lulus, alhamdulillah. Bapakku cuma tanya, ya kan bapak juga bilang apa? Kamu tuh keterima. Si positive thinking banget ya kan. Doa orang tua ya guys. Iya, itu terus apa lagi ya? Kalau tahapannya apa, Cing? Oh, iya. Apaan? Aku manggil dia Cing ya, soalnya Cing gitu. Cing. Kalau misalnya di UMS tuh tahapannya apa aja, Cing? Kalau daftar terus tesnya apa aja gitu. Terus kan tadi lu udah jelasin beberapa gitu. Mungkin tips and triknya gitu buat teman-teman yang mau daftar UMS apa tuh, Cing? Oke, kalau seleksinya ya berarti kan. Kalau udah di seleksinya itu tadi ya, pertama kan dokumen. Dokumen jangan lupa syaratnya itu kita dari universitas yang benar-benar belum punya PSPA. PSPA. Terus abis itu juga syarat TOEFL-nya berapa? 450 ya kemarin. Kayaknya nggak ada syarat deh kita. Ada 450 apa ya? Gak tau gue. Apa yang di sebelumnya ya? Soalnya Kayak kan sebelumnya aku daftar deh. itu. Kayak Ada di lah. sini nggak ada soalnya, seinget gue. Berarti yang sebelumnya ya, pokoknya ada tuh. Ada Intinya TOEFL. disuruh melampirkan tes TOEFL, TOEFL ya gitu. Terus sama akreditasi kampus sebelumnya minimal B. Enggak ah, aku C soalnya. Masa sih? Aku C, Cing. Apa yang di Unwas atau di apa pokoknya ya Tahan dulu Pak pokoknya ya, ada. Cing. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Terlalu banyak. Karena nggak one shot kan, jadi kan nggak ini hafal semuanya. Terus abis itu ada minimal IPK apa ya? Ada. Minimal IPK tuh 25 kayaknya. 3,25 lah. Terus selain itu abis seleksi itu kita ada ikut namanya apa ya, kayak pembekalan sebelum tes itu apa bilangnya? Technical meeting. Technical meeting TM ya. Di TM itu kita ada disuruh bikin, sorry ya, nyala nih air buah. Kalau di technical meeting itu kita ada disuruh tanda tangan fakta integritas. Itu soalnya nyontek ya, nggak boleh nyontek. Fakta integritas. Terus habis itu kan H-1. Setelah itu baru kita tes besoknya. Di tes belum itu kita bawa KTP ya kan, jadi dicocokin tuh antara KTP terus kartu ujian, terus juga kayak ada metal detector gitu buat kita, nggak boleh pakai anting, nggak boleh pakai gelang jam tangan nih, perhiasan gitu kita nggak boleh. Terus abis itu setelah itu kan wawancara, terus setelah tes CBT kalau lolos lanjut ke wawancara. Kalau lolos kita lanjut ke ini ya, kita nggak ada administrasi ulang ya, nggak cuman langsung ke pembayaran uang awal itu ya, yang uang gedung sama cicilan 1 kan. Di UMS berapa, Cing? Tahunnya? Tahun berapa ya? Gue lupa lagi. 43 apa? 43 kan ya? 43 setahun itu udah semuanya. Tapi nggak sama biaya sumpah. Sama kalau misalkan kalian ada nggak lulus amit-amitnya nih ya, nggak lulus UKAI gitu, kita pasti bayar lagi kan buat ujian lagi gitu. Terus abis itu kita ada pembekalan dulu sebelum kita terjun ke KPA kan, itu kita 3 bulan ya. 3 bulan pembekalan dulu, habis itu plotting PKPA, baru kita PKPA. Gitu. PKPA-nya di mana, Jing? Ada berapa tempat, terus Ada masing-masing berapa bulan gitu? 5, dan itu sangat menguras energi rekan-rekan, dan itu juga menguras cuan karena harus pindah-pindah kosan gitu kan. Yang pertama itu ada di, kalau gue ya, lu di mana dulu? gue di industri dulu. Gue dulu di Sukabumi dapatnya, jauh kan. Itu udah tau lah transportnya berapa, biaya hidup di sana berapa. Ya pokoknya tuh kalau PSPA mah kita harus siap cuan, siap mental. Harus pokoknya kalian harus matang sebelum masuk ke PSPA tuh pokoknya lah. Terus abis itu ada itu selama 2 bulan. Industri 2 bulan. 2 bulan. Oke, terus gue ke ini dulu, apotek dulu. Apotek itu gue dapet di Solo. Di Solo itu gue 1 bulan. 1 bulan. Apoteknya 1 bulan. Terus dapat di ini PBF-nya 2 minggu. Jadi itu 1 bulan dibagi 2, PBF sama puskesmas. Itu di 1 periode kan. Jadi PBF 2 minggu, puskesmasnya 2 minggu. Oke. Terus terakhir tuh di RS.
RS. Di RS itu 2 bulan juga. Tuh. Terus kalau misalkan tugasnya apa aja? Kalau tugasnya itu tergantung dari si preseptornya. Jadi kalau kalian dapat preseptor yang enak, ngirim tugas. Paling ya bantu-bantu gitu-gitulah. Asik sih PKPA, bener-bener kayak menambah wawasan, kayak kita yang nggak punya gambaran kan ya kerjaan kita nanti ngapain gitu kan, jadi gambaran. Terus juga kita ada tugas dari kampus itu bikin portofolio, dan itu juga itu tuh mencakup dari kayak CPOB, CDOB, ya gitu-gitulah, itu jadi satu, pokoknya dibikin di satu portofolio, dan itu kalian harus memenuhi tugas itu kalau misalkan mau dapat nilai yang maksimal. Pokoknya jangan sampai ada part yang kosong. Kalau misalkan kalian nggak dapet, kalian tanya ke preseptornya, Pak kalau ini gimana, jadi sebisa mungkin sampai diisi itu Terlaksana semua gitu ya. Jadi soalnya kan itu kan pembagian nilainya kan per jumlah item itunya, jadi kayak mempengaruhi sekali kalau misalkan kita nggak dapat nilai salah satu poin. Benar. Mungkin bingung sih, ada yang belum masuk PSP tuh kayak portofolio itu emang isinya apa sih gitu. Jadi portofolio itu kayak isinya tugas-tugas kita waktu di sana, waktu kita PKPA gitu kan. Itu jadi kita ada logbook juga, nanti di logbook itu kayak kita ngelakuin apa itu dicatat, kayak misalkan hari ini, jadi logbooknya itu per hari. Di logbook per hari itu misalkan kita bantu distribusi, nah itu ngapain aja gitu-gitu. Terus nanti dijadiin satu di portofolio itu, nanti ada kayak susunannya, dapat kayak apa namanya, modul ya, kita dapat ya modul itu, nanti ada petunjuknya bikin portofolionya gimana. Kalau bikin portofolio sih nggak susah-susah amat ya, Tapi banyak aja ya guys. iya, cuman banyak banget gitu, kayak Masya Allah, udah kayak kita nggak bisa kayak kita berekspektasi selesai PKPA portofolio kita selesai. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kayak kita membutuhkan waktu selanjutnya, apa di PKPA selanjutnya kita sambil ngerjain gitu. Benar-benar. Kita harus benar-benar itu tadi, harus kuat tenaga juga kan ya, karena kita kalau misalkan di rumah sakit soalnya benar-benar kayak capek banget, karena kita bergerak terus gitu kan. Paling capek sih menurut gue di rumah sakit sama di puskesmas, karena puskesmas lu nggak ada mikrofon cuy. Gue panggil orang teriak-teriak. Oh iya. Iya, bener-bener kayak nomor antrian gini-gini, gue panggilnya teriak. Karena mikrofon hanya berlaku kalau kita sosialisasi doang. Biasanya nggak ada. Terus Habis PKPA apa cing yang dilakukan? habis Kalau udah terima. PKPA itu kita ada post test, kan kita ada post test. Yaitu pokoknya mah kumulatif nilai kita kan nanti buat di akhirnya itu juga ada post test. Nah post testnya tuh ada 2. Metodenya CBT sama Oscelite. Itu cukup ini juga ya, membagongkan sekali gitu. Kalau yang di CBT mungkin ya 11-12 sama waktu kita nyusun Porto kan ya. Waktu kita PKPA sama ya? iya, kita belajar dari Porto sama teori-teori waktu kita diskusi-diskusi sama preseptor gitu-gitu, itu pasti ada yang keluar. Cuman yang membagongkan itu waktu OSCE ya. Kalian jangan berpikir aku udah menguasai ini sebelumnya waktu S1 udah sering gini. Tidak, grogi kita melakukan hal bodoh. Kalau kita grogi kita melakukan hal bodoh, dan itu terjadi ke aku. Itu bener pokoknya mah mungkin kayak waktu sebelum OSCE tuh udah berpikiran kayak bisa. Dulu S1 soalnya kan aku ujian pakai OSCE. Jadi ujianku waktu S1 tuh yang praktek pakai OSCE. Cuman kan beda kan, karena kita di sini juga lingkup baru, dan kayak yang jaga juga kita banyak gak kenalnya. Terus juga kalau waktu dulu S1 tuh OSCE, tapi cuman yang ada kayak kita harus melakukan apa gitu, baru ada kayak pengawasnya. Kalau di sini kan kayak kita di antara stase aja kita ada pengawas gitu. Nah itu yang bikin bener-bener grogi, bahkan nimbang aja tangan tremor coy. Bener-bener begini tuh sampai Itu emang rada gimana gitu ya, stase nimbang itu. Astagfirullahaladzim, melakukan hal bodoh banget itu udah di situ. Bener-bener. Terus kalau yang OSCE klinis itu kita lebih ke KIE sama medikasi kan ya. Itu juga kalian jangan beranggapan kayak udah biasa, misal nih yang udah biasa kerja di apotek pasti udah merasa menguasai atau gimana gitu kan.
Tidak teman-teman, kalian buka pintu kok itu yang jaga kalian. Ini kan reseptor yang itu auto ngeblank dan kayak bakal lupa sama apa yang udah kita ini gitu, yang udah kita pelajarin, yang udah biasa kita itu gitu. Bahkan sampai apa, kamu kemarin tercoblos dia belum pemilu udah dicoblos duluan jadi Iya guys, pas osce kemarin tangan gue kena jarum insulin pas ngejelasin kayak itu sumpah sih bener-bener kayak nggak berekspektasi, padahal kita klinis cuma 3 stase kan. iya klinis 3 stase. Kita klinis cuma 3 stase, tapi itu tidak semudah itulah intinya. Tapi tipsnya yaitu tadi, kalau kalian bisa tenang, kalian bisa menghandle emosi kalian dan perasaan kalian, pasti bisa. Terus nih kalau tips and trick ya, tips and trick buat masuk itu, kalian kenalin dulu. Ya pertama kalian harus tahu dulu akreditasi kampusnya berapa. Jadi kalian compare lah, banding-bandingin satu sama lain gitu. Terus kalau udah, kalian cari tahu kayak kira-kira nih CBT-nya tuh bakal apa aja, model soalnya gitu ya. Jadi kayak kalian harus kenali juga kayak kampus A nih. Kayak kalau misalnya aku gitu kan, kemarin udah coba di USB Unbahas sama di UMS kan. Kalau di USB itu mereka dominannya di kimia. Jadi kalian pelajarinya di kimianya, Sama-sama dimaksimalin di kimianya gitu kan. Terus kalau misalkan kayak di Unbahas sama di UMS kan itu di klinis. Nah, itu juga kalian maksimalin di klinisnya. Jadi kalian harus tahu dulu kayak ibarat kata tuh senyawa marker. Jadi kayak apa sih yang spesifiknya dari si kampus itu gitu, kayak apa ikonnya gitulah. Itu terus kalau misalkan tes wawancara, kalau di tes wawancara juga itu tadi sih, kalian harus belajarnya kalian cari tahu dulu lah, paling enggak dari soal kemarin tuh biasanya kayak 11-12 gitu. Kalau misalkan dari soal CBT kok kalian ngerasa oh ini banyak nih klinisnya, nah kemungkinan waktu di di wawancara itu kalian bakal banyak ditanyanya di klinis gitu, walaupun tetap ada yang industri tapi akan banyak yang di klinisnya gitu. Karena kemarin tuh kan aku bener-bener dikulitinnya ada di klinisnya gitu. Benar-benar Itu sih. Terus apa lagi ya? Tipsnya berdoa. Poin pertamanya adalah berdoa, dan kalian harus pasrah. Itu sih. Karena kalau kita ambisius ya malah nggak dapet ya. enggak, sumpah, dan itu mental kalian bakal lebih Breakdown sih itu. iya, sumpah kayak roller coaster sih. Kita yang belum punya PSPA mencari PSPA itu mentalnya bener-bener kayak Masya Allah banget. Itu sih. Terus apa lagi? Jadi tipsnya tadi dari Cing, apa, pelajarin akreditasinya. Iya, lihat dulu akreditnya. Terus tipe kampusnya, senyawa markernya, ujiannya modelnya gimana gitu, soal-soalnya ya. Terus berdoa dan pasrah, karena kalau Satu pasrah, lagi. apa Satu Cing? lagi. Apa yang paling penting sih? Restu orang tua. Bener guys. Kalian harus minta restu sama orang tua kalau mau daftar. Pokoknya mah sebelum ujian pasti minta doa. Saling dulu kan, kayak bilang doain ya aku mau ujian gitu. Itu beneran kayak di dua universitas itu Lu nggak direstuin? bukan nggak direstuin sih, lebih tepatnya itu aku yang pengen. Oh, Gue tetep- apa nggak mau? Iya, kayak gue tuh kayak pengen carinya tuh satu deket, dua murah gitu kan. Kalau yang murah kan di WSB gitu kan. Kalau yang deket itu kan yang di Unbahas itu karena deket dari rumah gitu kan. Terus tapi mahal. Nah makanya pas di Unbahas itu, padahal kalau aku belajar itu pas ngerjain Bisa lebih mudah malah ngerasanya daripada waktu di UMS. Tapi ternyata nggak lulus, gitu tadi, tidak direstui. Makanya pokoknya mah harus restu orang tua. restu orang tua. Tuh. Oke. Ada lagi ya Cing yang mau diceritain tentang tahapan masuk atau selama kuliah jadi PSPA? Sama kuliah ya, kalian belajarnya harus bisa berdiri pakai kaki kalian sendiri. Itu sih, itu penting banget. Karena kita sibuk sama kesibukan kita sendiri semuanya. Iya sih, Cuman bener. kita sibuk sama kesibukan masing-masing kan. Apalagi udah PKPA. Waktu PKPA itu kayak bener-bener kayak
Mencar gitu loh guys. Mencar, ya. Tiap kelompok, tiap Iya, periode beda ganti orang dan lagi kita ya kayak, soalnya. aku nggak deket sama orang ini, gimana ya mau belajar bareng, kayak canggung gitu kan. Terus, nah tapi kesempatan emas juga tuh waktu PKPA, kalian kan dapat teman dari beda univ ya, bisa jadiin kayak kelompok belajar, karena kan belum tentu juga kayak yang satu univ gitu kan, ya karena apa, kita kan biasanya nih ya ini kayak udah rahasia umum lah antara alumni dan non alumni. Itu biasanya kayak kita yang non alumni kayak ngerasa nggak enakan gitu kan, kayak ngerasa gimana ya, join nggak ya, mereka udah duluan terbentuk kan, ibarat kata udah duluan bergerombol gitu kan, udah mereka udah kenal dari lama, sedangkan kita kan baru datang, kayak ngerasa kayak aduh SKSD banget. Jadi kayak pas di PKPA itu kalian bisa cari temen yang lebih banyak lagi, dan kayak ya kan teman kan juga cocok-cocokan ya, kayak belajar gitu kan. Kalau misalkan kita nggak sefrekuensi cara belajarnya juga nggak bisa gitu kan. Tuh, terus manfaatinnya pas PKPA itu cari relasi, terus Sebanyak-banyaknya. iya benar, relasi. Terus jangan lupa harus saling share soal atau belajar bareng sama teman-teman, baik itu satu kampus atau beda kampus. Tapi kalau aku lebih prefer yang beda kampus sih, karena mereka kan beda kurikulum ya, kayak beda cara belajarnya juga, dari kampusnya beda sistemnya kan, dan itu kayak bisa buat kita belajar juga gitu, dari mereka gimana, di kita gimana, itu bisa jadi sharing, jadi itu jadi wawasan tambahan buat kita tuh. Terus kayak kalau misalkan di tempat PKPA sama karyawan-karyawannya gitu, bisa kalian jadi kayak, bahkan kalau semakin kalian deket sama orang di tempat PKPA itu, benefitnya banyak banget. Apa tuh? Banyak. Benefitnya banyak. Yang pertama, kalian nyaman di sana. Iya, jadi kayak enggak yang kok gini ya, kok gitu ya, atau kita ngerasa lama waktu PKPA gitu. Itu sih, itu satu benefitnya. Terus kedua, kita dapat kayak misalkan nih di apotek, kita bisa deket sama salah satu karyawan di sana, kita bisa sharing kayak mereka kerjanya di sana gimana. Itu juga bisa jadi kayak wawasan kita gimana caranya. Nanti kita kalau misalkan mau punya apotek nih gitu kan, siapa tahu nih kamu pengen punya apotek gitu kan. Nah, itu bisa kayak kita curi-curi ilmu dari kita deket sama karyawan-karyawan di sana gitu. Benar-benar Tuh. keren. Thank you Kak Nadia. Mungkin kita menuju akhir nih Cing. Kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi dari Cing buat teman-teman yang lagi nonton, yang mungkin lagi tes terus nyari kampus kok belum masuk gitu. Gimana Cing? Usaha terus, jangan takut coba ya, pokoknya mah jangan takut coba, usaha terus juga kalau misalkan gagal ya boleh sih kayak kita ngerasa ngedown atau gimana, itu boleh, sedih boleh, tapi jangan kayak bikin kita jadi malas belajar gitu. Terus juga anggap aja kalau dari gagal itu kalian bisa belajar, kayak misalnya kita gagal di CBT sebelumnya, oh kemarin kan gambaran soalnya gini-gini nih, berarti nanti bisa kita terapin buat belajar ke CBT selanjutnya, ke PSPA selanjutnya, kampus lain gitu ya. Pokoknya mah nggak boleh gampang nyerah, itu Coba terus gitu ya. Gagal terus. coba lagi, gagal coba lagi. Kadang tuh yang iseng tuh malah yang gol. Ya, benar. Dan jangan lupa pasrah guys. Iya, pasrahnya sih pasrah, tapi tetap belajar. Belajar, benar. Jangan Oh, iya. pasrah nggak belajar. Nah, benar. Terus juga nih aku lupa nih kasih tips satu lagi Apa buat tuh, yang apa tuh? belajar. Kan kadang tuh kita kalau belajar suka gatal nih lihat HP, buat terdistraksi. scroll, ya kan gampang terdistract, Benar. entah gampang apa nonton film kayak atau scroll TikTok nih. Ini mah penyakit anak muda zaman sekarang kan ya, kalau belajar pasti gitu. Gue kan sampai sekarang pun gue juga sering gitu, Pir. Iya benar. Jadi kayak gimana caranya biar kalian kayak gitu, kalian harus komit sama diri kalian itu. Terus juga kayak kalau belajar kalian menitin deh, boleh kalau kalian main HP, tapi dijamin kayak misal nih, gue harus baca materi ini sampai ini selama 1 jam kayak atau 30 menit deh paling dikit-dikit. Ntar boleh pas istirahat tuh kasih waktu istirahatnya berapa, 10 menit buat scroll, tapi nanti balik lagi, jangan terus udah scroll keenakan sampai bablas. Itu Benar. Jadi ada manajemen waktunya gitu. benar. Karena itu juga kunci buat kita bisa masuk ke PSPA. Oke, sekian guys. Terima kasih Cing sudah mau diwawancara. Semoga teman-teman pada lulus di kampus impiannya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.